Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aula dimanapun Anda berada, kali ini saya bersama dengan Haji Nailur Rahman. Beliau ini orang yang luar biasa, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bait Hikmah Kota Pasuruan. Beliau juga Ketua PW Rijalul Ansor Jawa Timur, sekaligus Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Pasuruan. Yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, ternyata beliau adalah Sekretaris Jenderal Al-Sami, alumni mahasiswa SAM Indonesia. Ikatan Alumni SAM Indonesia. Ikatan Alumni SAM Indonesia. Ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya, karena jam terbang beliau ini luar biasa, memberikan pengajian-pengajian di berbagai tempat, bahkan seringkali memberikan mau'idhah tentang apa itu ahlu sunnah wal jamaah. Kali ini saya ingin menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini biasa disapa dengan Gus Ama. Sapaan akrabnya adalah Gus Ama. Gus, sejauh ini program dari alumni Al-Sami itu seperti apa, Gus? Apakah ini untuk membuka beasiswa, hanya sebatas membuka beasiswa kepada alumni-alumni pondok pesantren, ataupun pendidikan umum untuk diberangkatkan atau menempuh pendidikan gratis di Syria, atau seperti apa, Gus, programnya sejauh ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikatan Alumni SAM Indonesia itu di awal berdirinya diniatkan untuk menjadi forum silaturahmi antar alumni. Jadi alumni-alumni mahasiswa yang pernah kuliah di Syria, setelah pulang dibuatkan wadah untuk silaturahim, gunanya untuk saling berbagi pengalaman, berbagi ide, berbagi gagasan, bagaimana memajukan Indonesia. Kalau dalam bidang kami ya bidang pendidikan, dalam bidang dakwah, dalam bidang pengembangan sumber daya manusia yang islami. Nah, seiring dengan waktu, tepatnya pada tahun 2018, alumni SAM Indonesia mendapatkan amanah atau kepercayaan dari pemerintah Republik Arab Suriah, dari pemerintah Suriah, untuk melakukan seleksi penyaringan para pelajar yang ingin melanjutkan studi di Syria. Sehingga sejak 2018 itu kita lakukan seleksi, dan alhamdulillah sejak 2018 hingga 2022 ini kita sudah mengirimkan lebih dari 150 pelajar ke Syria, yang semua itu diberi beasiswa oleh pemerintah Suriah. Jadi memang belajar di Syria, setelah Syria mengalami konflik, justru malah mereka memberikan beasiswa. Ini satu catatan penting, bagaimana dalam kondisi sulit pun mereka masih berpikiran bahwa pendidikan itu sangat penting, dan mereka peduli dengan pelajar-pelajar dari Indonesia, karena mereka sudah lama kenal dengan teman-teman Indonesia dan senang dengan orang-orang Indonesia. Program beasiswa ini mulai tahun berapa, Gus? Ya, program beasiswa mulai tahun 2018. Kita kirim delegasi atau rombongan pertama itu sekitar hampir 30 orang masuk ke program kampus S1 di Mujamma' Syekh Ahmad Kaftaru. Kemudian di tahun-tahun berikutnya kita juga diberi kesempatan untuk mengirim pelajar ke ma'had. Jadi tidak hanya di kampus tapi juga ke ma'had. Ada namanya ma'had Syekh Adnan Afyuni. Ini di bawah
naungan Markazus Syam Al-Islami Ad-Dauli, atau dalam bahasa Inggrisnya International Islamic Sham College gitu. Nah, di dalam pondok ini juga memberikan pelayanan pendidikan kepada para pelajar. Yang membedakan adalah pada gelarnya. Kalau kampus itu memberikan gelar S1, kalau Ma'had ini gelarnya mungkin setara diploma, tapi ya kita belum tahu apakah setara atau tidak, tapi kalau disamakan itu kira-kira sama dengan diploma. Tapi dengan kondisi kalau sebelumnya itu kan daerah Syam itu kan menjadi daerah konflik. Sejauh ini kondisi di sana seperti apa, Gus? Sejauh yang saya tahu, sejak 2018 sampai sekarang saya sudah ke sana beberapa kali, hampir 5 kali ya, kurang lebih. Sejauh ini Damaskus dan sekitarnya sudah aman. Sudah aman, kondusif, kehidupan masyarakat juga berjalan normal, sekalipun memang tetap kita merasakan betul dampak dari peperangan yang telah terjadi. Inflasi tinggi, harga-harga naik, kesulitan kebutuhan pokok, sulit gas, sulit listrik, sulit BBM, itu dirasakan oleh masyarakat. Tapi untuk masalah keamanan, mereka sudah nyaman hidupnya hari ini, artinya sudah aman ya. Dan kalau kita keluar dari ibu kota, kita akan mendapati masih banyak pemandangan reruntuhan bangunan akibat perang yang terjadi selama hampir 10 tahun itu. Kalau boleh tahu, Gus, terkait soal metode pendidikan ataupun tentang keagamaan di sana seperti apa? Mungkin apakah fahamnya mereka itu sama dengan di Indonesia? Di sini ada Sunni, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau gambarannya seperti apa? Kalau di sana hampir sama dengan kita, artinya amaliyah yang menjadi mayoritas masyarakat di sana Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun mereka banyak menganut mazhab Hanafi, tapi pengikut mazhab Syafi'i juga besar. Dan untuk amaliyah-amaliyah yang lain seperti maulid, seperti thariqah, itu banyak sekali di sana. Jadi samalah dengan kita, amaliyahnya dekat sekali dengan kita. Makanya kita menyampaikan, mensosialisasikan ke teman-teman di Indonesia, kuliah atau belajar di Syria itu tidak jauh berbeda dengan kondisi kita di Indonesia. Kebinekaan juga ada di sana, banyaknya suku, banyaknya ras, dan mereka sudah biasa dengan perbedaan. Kemudian ajaran yang diajarkan juga manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyahnya, baca wiridnya, thariqahnya, banyak sekali thariqah yang berkembang. Tidak ada istilah mengkafir-kafirkan, nggak ada ya? Ya, justru tidak ada manhaj itu diajarkan di sana, tidak ada. Bahkan cukup keras ya para pemerintah dan ulama khususnya melawan ajaran yang mudah mengkafirkan, cukup keras, bahkan tegas gitu. Artinya kalau memang di sana itu penguatan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang luar biasa seperti itu yang jenengan sampaikan tadi, berarti ketika mereka lulus dari pendidikan di Syam, kemudian pulang ke Indonesia, mereka ini bisa menjadi benteng penegakan nasionalisme, penguatan nasionalisme di Indonesia, bahkan bisa menjadi penghalang atau dinding bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia melalui paham-paham yang model-model mengkafir-kafirkan itu, Gus. Ya, justru dengan adanya para pelajar yang datang setelah perang ini, mereka menjadi saksi sejarah ya, bagaimana mereka akan melihat langsung dampak dari perang yang menggunakan senjata agama, yang ternyata
menghasilkan apa? Bukan kesejahteraan, bukan kemakmuran, bukan keamanan, tapi justru kehancuran. Negara hancur, hubungan antar masyarakat hancur, kepercayaan sosial hancur, orang saling tidak percaya, orang saling membenci karena adanya politisasi agama. Dan semuanya akhirnya rugi, tidak ada yang untung. Semua negaranya merasa rugi sekarang karena sudah dipecah belah sedemikian lama itu oleh kekuatan-kekuatan yang mengatasnamakan agama tadi. Jadi itu penting sekali untuk nanti dibawa ke sini, pengalaman real yang akan mereka lihat itu akan menjadi pelajaran penting bagi kita. Alumni dari SAM sendiri yang mengikuti program beasiswa ini, Gus, sejauh ini apakah kemudian mereka sepulang dari Indonesia, mereka apakah memiliki atau mendapatkan kayak semacam perintah gitu dari kampusnya atau dari lembaga yang memberikan beasiswa agar berdakwah di daerahnya sepulang dari pendidikan di sana, atau seperti apa, Gus? Apakah ada instruksi-instruksi seperti itu? Ya, itu bukan instruksi atau tugas, tapi itu menjadi amanah ya, bagi para thalibul ilm, para pelajar syar'i, bahwa salah satu dari amanah yang mereka pikul adalah bagaimana melanjutkan dakwah ke masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang dipesankan oleh para ulama, dan para ulama di sana juga mengedepankan bagaimana kita berdakwah harus menggunakan akhlakul karimah. Jadi cara dakwah yang persuasif, cara dakwah yang halus, cara dakwah yang sopan, itu harus dikedepankan. Dan bahkan ada beberapa ulama yang juga memberikan wanti-wanti kepada kita akan bahayanya kelompok-kelompok yang merusak Islam itu sendiri. Dan ini harus dihadapi, dalam arti bukan dihadapi dengan kekerasan, tapi kita harus mencerdaskan masyarakat supaya masyarakat tidak tersesatkan. Jadi menjaga masyarakat supaya tidak tersesatkan oleh kelompok-kelompok yang justru menghancurkan Islam itu sendiri. Gus, jenengan ini kan pengurus atau ketua PCNU Kota Pasuruan sekaligus ketua MDS di Jalur Ansor Jawa Timur. Dari alumni mungkin yang ada di Jawa Timur atau di tempat-tempat yang lain, itu mereka ditarik ke NU atau seperti apa, atau membiarkan mereka memilih, atau seperti apa, Gus? Ya, memang diakui di alumni SAM Indonesia ini orangnya macam-macam. Ada berbagai latar belakang yang berafiliasi dengan beberapa ormas ya di Indonesia. Tapi sejauh yang saya tahu, sepulang dari SAM, komitmennya tentang Indonesia, komitmennya tentang Islam yang rahmatan lil alamin, komitmennya tentang bagaimana menyikapi perbedaan, komitmennya tentang bagaimana hidup Bhinneka Tunggal Ika, itu kuat ya. Insya Allah tidak adalah alumni SAM yang punya pikiran untuk mengkudeta atau punya pikiran untuk mengubah-ubah sistem negara. Insya Allah tidak ada. Kalaupun ada, saya nggak tahu ya. Tapi sejauh ini banyak yang masuk ke NU? Ada banyak, malah banyak yang bergabung di NU, ada juga yang bergabung di ormas-ormas Islam yang lain ya. Gus, ini satu lagi, Gus, mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari saya, Gus. Bagaimana caranya mungkin masyarakat ketika mendengar penjelasan dari Gus Ahmad sendiri terkait soal pola pendidikan di sana, bahkan amaliyahnya juga sama dengan di Indonesia, mungkin putra-putri dari masyarakat yang sekarang ini menempuh pendidikan di pesantren untuk bisa mendapatkan beasiswa ke SAM itu caranya seperti apa? Ya, biasanya setiap tahun kami mengumumkan kesempatan untuk
seleksi beasiswa itu melalui akun media sosial. Makanya bisa mengikuti Facebook page kami, fanpage di Facebook Alumni Syam Indonesia Official, atau di IG, di Instagram Alsami Official, alsami.official ya, alsami.official. Di situ nanti pengumuman dibukanya pendaftaran beasiswa kuliah, beasiswa belajar ke ma'had, atau ada pengumuman tentang daurah misalnya, atau short course, itu nanti kita umumkan di sana. Nah, biasanya nanti setelah adanya pengumuman itu, kita akan menjaring nama-nama yang mendaftar, dan nanti akan ada tes ya, tes seleksi yang kita laksanakan di beberapa titik di Indonesia, di korwil-korwil. Biasanya bulan apa, Bus? Pembukaan Saya tidak berani memastikan karena kita harus menunggu surat resmi dari pihak kampus yang menyatakan bahwa pendaftaran telah dibuka. Kalau tidak ada surat ini, maka kami tidak berani membuka seleksi. Berarti masyarakat harus terus melihat ya kurang lebih biasanya Maret April gitu. Yang dites apa aja? Mungkin ngaji kitab atau apa? Iya, kisi-kisi tentang tesnya tentu tentang ilmu PAI, pendidikan agama Islam, kemudian pengetahuan kemampuan bahasa Arab, kemudian penulisan bahasa Arab. Kemampuan bahasa Arab ini ada lesan, tulisan ya. Kemudian ya berbagai disiplin ilmu di dalam syariat. Ya, ada usul fikih, ada mustalah, ada sirah, ada ulumul Quran, nah macam-macam begitu. Jelas nggak ada tes tahlil gitu. Oh enggak. Tapi nanti ada interview, ada tes baca kitab, tes baca Quran. Itu nanti semuanya akan ada seleksinya, ada tesnya. Terima kasih Gus atas penjelasannya terkait soal pola pendidikan di SAM. Kemudian kita digambarkan di SAM itu ternyata kondisinya sudah aman, tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Karena di sana untuk hidup saja itu susah karena perperangan terus terjadi di daerah-daerah konflik. Kemudian masyarakat juga bisa melihat di beberapa website ataupun IG-nya Alsami, alsami.official. Nanti bisa dilihat di situ bagaimana tata caranya mendaftar, bagaimana proses pendaftaran itu dilakukan, sehingga bagi masyarakat yang putra-putrinya sekarang masih menempuh pendidikan di pondok dan berharap bisa masuk pendidikan di SAM, bisa melihat di IG alsami.official. Terima kasih Gus atas waktunya. Sama-sama. Atas penyampaian yang luar biasa, bahkan ini juga menjadi pemahaman baru bagi kita bahwasannya tidak semua pendidikan di Timur Tengah itu terkadang kita menggambarkan agak berbeda. Ternyata di SAM ini fahamnya sama dengan di Indonesia, bahkan di sana bisa menjadi pelajaran berharga bagi mahasiswa-mahasiswa sepulang dari pendidikan di SAM. Rasa nasionalisme yang akan tertanam dengan kuat karena mereka bisa melihat kehancuran tembok-tembok yang ada di SAM. Terima kasih Gus atas waktunya. Saya mohon maaf tadi mengganggu waktunya Gus Sama. Terima kasih sahabat Aula. Mungkin ada tambahan Gus terakhir untuk sahabat-sahabat Aula yang sekarang ini lagi memantau Aula Channel. Mungkin saya tutup dulu, mungkin langsung nanti dilanjut. Mungkin ada masukan dari Gus Sama. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, sahabat-sahabat Aula Media yang saya hormati,
banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi di negeri Syam atau Syria, di mana kerugian dirasakan oleh seluruh masyarakat karena mereka mengalami perang atau konflik, yang mana konflik ini banyak dibumbui oleh politisasi agama. Maka jangan pernah kita mengulang kembali apa yang sudah pernah terjadi di negara lain, dengan tetap berhati-hati dan menjaga negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus.